Harga ya pastinya kalau untuk nila kekar paling mahal. Tapi tetap kalau nilai jual mah ya kita di pasaran hampir sama aja gitu. Cuman enggak, maksudnya perbedaan antara ikan nila merah dan hitam tuh harganya signifikan nggak? Terus kalau memang yang di pasaran yang pengeteng kan informasinya 28 ya, gitu. kalau untuk harga sebenarnya yang paling mahal itu harga nila merah. Dari penjualan juga beda 2.000 per kilo. 2.000 per kilo itu mahal nila merah. Konsumsi nila merah itu rata-rata di Bekasi, Jakarta. Kebanyakan 1 ekor, sekilo 3 ekor, 2 ekor, 1 ekor. Kebanyakan untuk restoran. Kalau untuk nila merah, harganya bisa lebih mahal, apalagi kalau yang sekilo 2. Jauh lebih mahal lagi harganya. Nila merah mah nggak umum lah ya. Nggak umum. Cuman yang berkelas. Nah, karena untuk kerawang itu masih Belum familiar lah. belum familiar, ya kebanyakan masyarakatnya itu masih ke hitam. Ya, Karena kalau yang merah itu katanya bule gitu, enak nggak rasanya gitu kan. Padahal mah lebih mantap. Padahal Ya. lebih bagus dari segi kandungan Protein. Iyalah. merah itu kan ada kolagen yang buat kulit, buat kecantikan gitu kan. Cuman kan kalau umum mah kan nggak melihat ke situ. Tidak melihat ke situ, betul. Karena paradigma dari masyarakat ya kebanyakan nila hitam, karena konsumsinya udah hitam. Adapun paling nanti pemilihan jenis ya untuk yang umum kita kan di airnya air biasa ya, bukan air payau. Kalau untuk air payau ya nila kekar juga kurang begitu bagus. Bagusnya malah nila Srikandi. Kalau untuk yang air payau, Srikandi Hitam juga. hitam. Srikandi itu di ppm-nya ya untuk air payau. Ya lebih bagus pertumbuhannya. Srikandi dipakai di nila di kita nggak bisa berkembang, nggak bisa cepat. Hidup sih hidup, tapi nggak bisa cepat. Ya, karena kan khusus dia untuk di air payau gitu. Makanya untuk cek air berapa ppm sini itu kan nilai ininya. Jangan sampai ya kan Karawang banyak air payaunya, daerah pesisir gitu. Kalau untuk pemilihan bibit ya nanti disesuaikan. Ya kalau yang banyak sih Nirwana, yang banyak Nirwana. Umum lah ya. Yang umum Nirwana. Cuma Nirwana juga ya harus yang benar-benar dari pembibitan. Jangan sampai di sini cuma dari kolam, misalkan ada kolam gede, bibitin sendiri anak kecil diambil, masukin kolam. Apalagi dari rata-rata pembibitan itu bukan dari bioplok di sananya, tapi di kolam gede. Sekelas Kang Ipe pun yang nila Bangkok ya tetap di sananya kolam gede. Ketika masuk ke bioplok, kadang-kadang Nah makanya mereka itu sebelum ke bioplok mereka dikarantina dulu, minimal di 2 hari karantina dulu, disimpan di jaring, kalau enggak dimasukin ke bioplok dulu. Nah yang enak itu makanya untuk bioplok harus ngambil dari kolam bioplok juga. Iya. Makanya adaptasinya itu langsung cepat. Ya. Ya kematian pun sedikit gitu. Kalau untuk kendala kematian, kemarin kan kendala di sini kan bibit datang katanya banyak yang mati. Waduh. Nah, banyak yang mati kan saya baca kemarin pas pengiriman nggak tepat pengirimannya, terus bibit gitu kan, datang ke sininya penanganannya seperti apa, bibitnya yang pengemasannya seperti apa. Itu untuk bibit itu harus benar-benar hati-hati. Untuk kayak seroknya, dari jenis seroknya pun ada, nggak boleh sembarangan jenis seroknya gitu. Ada caranya. Karena lecet juga ke ikan Iya, gitu. iya. Serokan harus serokan yang kain. Kalau untuk yang kecil-kecil, Penjaring ya? jaringnya jangan yang jaring, Jaring. karena kasar gitu. Kalau untuk yang kecil-kecil, gitu. Makanya itu handling itu benar-benar Iya, iya. harus benar-benar dipelajari gitu. Berarti Terus Dimas kemarin harus beli lagi tuh serokan buat yang itunya. buat yang kecil-kecilnya gitu kan harus dibedain lah. Kalau untuk panen nggak apa-apa serokannya gede gitu kan. Kalau untuk ya kayak sorti-sorti ya harus disesuaikan, jaringnya harus benar-benar lembut gitu kan serokannya. Terus dari handlingnya harus benar-benar. Nah kemarin terkendala yang banyak kematian memang dari segi handling penanganan kesini datangnya bibitnya nggak tepat. Terus faktor cuaca pun kemarin banyak hujan, ekstrim banget kemarin kan, dari panas ke hujan. Ya itu pengaruh, makanya kita harus pelajari. Ya jangan berkecil hati, kita kan karena ya wajar kita pemula. Sekelas yang udah ahli pun namanya dari budidaya itu tidak ada yang jago. Masih tetap aja kita bergantung ke alam. Alam udah berkata seperti ini ya mau gimana lagi. Cuman mereka yang udah ahli mungkin bisa meminimalisir gitu. Nggak terlalu banyak seperti yang kita pemula gitu. Nah nanti mungkin diharapkan kalau misalkan terjadi seperti itu udah disosialisasikan mungkin ya Pak ya untuk penanganannya. Nanti pakan dikurangin, air harus benar-benar dijaga gitu, kualitas airnya jangan terlalu, kalau misalkan ada hujan bisa dibuang, terus dari segi pakan dikurangin gitu. Nah mungkin itu hal-hal seperti itu aja ya, jangan berkecil hati yang kepada Anang ya yang ngurusnya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya anggap ini sebagai pembelajaran karena tidak ada yang langsung sukses gitu untuk namanya ini. Ya wajar aja, wajar karena
untuk pembelajaran kita gitu. Oh jadi kita tahu gitu kan, kalau tidak terjadi seperti ini mungkin tidak akan tahu bakal seperti apa ke depannya gitu. Ya mungkin ke depannya harus konsisten aja lah, konsisten nanti hitungan seperti apa, mudah-mudahan ke depannya budidaya kita ini berhasil gitu kan. Amin. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman itu paling ilmu yang paling mahal dari pengalaman. Meskipun kita ya namanya ilmu ya sharing gitu, saling berbagi, tetap aja Pak, pengalaman saya kolam 1 sama kolam 2, penanganan sama, air sama, bakteri sama, ngasih pakan sama, kematian berbeda. Nah itulah di budidaya, nggak bisa saya samakan gitu kan. Saya cek vlog juga, kok ini beda, kok ini segini hasilnya, ini sini. Padahal itu dari segi ngasih pakan ini berbarengan gitu sama. Nah itulah budidaya. Tapi hasilnya suka ada. Hasilnya bisa beda gitu. Meskipun karena beda kolam gitu, samping-sampingan. Nah itulah budidaya, harus kita cermati gitu, harus kita pelajari. Perjalanan budidaya ikan nila bioflok. Memang ada beberapa yang perlu kita kaji. Ini perjalanan dari awal Juni ya. Juli kita udah ada beberapa kali panen. Saya sih pengennya mau ngebahas perihal pasar. Di sini emang belum ngejurus ke pasar secara global partai besar kayak gitu ya, karena yang sekarang ini berjalan itu kebanyakan itu 80% itu adalah masyarakat. Ya itulah, masyarakat itu nggak memahami. Jadi yang namanya jair ya udah jair lah gitu. Padahal kan di sini ternyata udah jelas ikan nilainya tuh seperti apa. Banyak perbedaan. Mungkin ini masukan ke BUMDes ya, bikin sebuah katalog ikan jair tuh ada berapa aja sih, nunggu dewe tadi harupnya lihat. Nah kita lingkari cirian, nah yang kita jual tuh ini loh gitu, jadi keunggulannya pun nanti kita beberkan. Nah emang secara survei kita ke masyarakat semuanya tuh pengennya tuh yang hitam gitu. Nah kemarin saya diskusi sama Om Rian, dan saya juga sudah bikin secara HPP-nya. HPP itu kalau misalkan HPP yang ikan nila hitam itu nggak kekejar Om gitu. Kenapa waktu kemarin pas waktu tahap kedua kita sepakat dominannya yang merah ya, ada beberapa persen yang memang ke hitam, karena memang tujuannya itu market kita tuh yang merah yang banyaknya, karena secara yang di pamflet yang di banner ini secara HPP emang masuk gitu. Nah pas waktu saya hitung untuk HPP yang nila hitam itu dengan pasar yang ada itu tipis banget, terutama karena gini, prosesnya mah sama, perawatannya sama, kebutuhan pakannya pun sama, pembelian bibitnya pun sama. Yang berbeda itu adalah jualnya. Penjualan ikan hitam itu lebih murah, penjualan ikan merah itu lebih mahal. Nah ini waktu kemarin aja kita HPP yang nila hitam itu 2728 HPP-nya. Itu belum saya masukin buat penyusutan aset gitu. Buat penyusutan aset karena targetnya itu nanti sekian tahun kemudian, beberapa tahun lah gitu ya, ini aset itu bakal berbentuk nominal lagi. Karena emang sistem bisnis yang sehat itu seperti itu ya Om ya. Istilahnya HPP itu harus kita hitungkan dulu. Nah sementara ini HPP yang masuk itu baru nila Om, dengan kebutuhan komposisi yang sekarang kita jalanin. Udah ada tenaga kerja, listrik, pakan, terutama pakan itu budget paling besar. Pakan tuh budget paling besar. Nah dengan kondisi seperti itu ada solusi Om gitu. Dengan sekarang kita berjalan ada sekian persen merah, ada sekian persen hitam, tapi kita pas waktu panen mau warna apa aja masih ada benefit. Karena emang kalau kita bongkar secara perhitungan HPP yang paling besar itu adalah
pakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur kemarin kita sedikit benchmark ya, nyari sumber-sumber pengetahuan gitu ya, karena emang ya keterbatasan kita berkomunikasi ya Om ya, keterbatasan kita berkomunikasi sama Om Revi sama Om Rian gitu. Skala pakan ada yang memakai rumus A, ada yang memakai rumus B, ada yang memakai rumus C. Nah, kemarin yang saya bikin HPP itu adalah rumus yang suka dipakai sama Om Rian. Skalanya mah apa? Rumus petani. Sempat saya nanyain ke Om Rian, ngajarin ke Nanangnya itu gimana cara pemakaian pakannya. Pokoknya pas waktu awal sekian, pas waktu pertengahan sekian, kayak gitu. Secara hitungan, ternyata kalau misalkan perbandingannya tuh apa tuh bahasa pakan tuh? Perbandingan FCR. Secara FCR-nya skema tersebut lebih cepat panen karena ada perbandingan yang di bulan pertama agak lumayan banyak ngasih pakannya, karena rumusnya itu FCR itu kita awalnya itu misalkan bibitnya itu beratnya itu 10 gram, kita kasih 3 kilo, berarti nanti nextnya itu panennya itu 3 kilo 10 gram gitu kan ya rumusnya ya. Nah ternyata 3 bulan tuh kita udah bisa panen, itu secara rumusnya. Cuman kemarin kan kita udah bikin skema ya, yang ada oret-oretan tuh nggak tahu tuh saya perkembangannya seperti apa. Jadi yang kita kasih pakan sekian kilo selama seminggu, bobotnya itu sampelnya itu nanti nambah berapa kayak gitu. Nah emang kalau misalkan skema itu kita secara HPP agak minim, agak kekejar tuh, karena ada biaya listrik, biaya tenaga kerja 1 bulan yang kita nggak keluarkan, karena kita standarnya itu 4 bulan Om, 4 bulan ngasih ininya. Nah kita di sini dari pemerintahan desa belum dapat perkembangan nih secara laporan yang kemarin udah diskemakan oleh Pemdes. Ini data cara memberikan pakan yang sudah diskusi sama Om Rian. Itu harusnya 3 bulan itu sudah panen. Nah, itu yang kedua Om. Yang pertama kita minta solusinya ya, perihal pembelian pakan yang sangat ekstra, sama bibitnya kita tuh sebenarnya tuh mau yang merah apa yang hitam tuh secara dominannya. Gitu. Terus yang selanjutnya pasar. Maaf, anggota BUMDes sekarang itu masih kayaknya minim perihal pasar. Sampai ke ada hasil yang namanya harusnya ini udah panen. Yang kemarin saya juga lihat video Pak Lurah ya. Ini yang sudah siap panen katanya ya. Ini yang sudah siap panen. Nah, harusnya BUMDes juga udah punya pasca pasar datanya. Yang ini tuh udah langsung masukin kemana, yang ini udah masukin kemana. Secara FCR emang nggak rugi, karena apa? Nambah pakan, nambah hari, nambah pakan, bobot ikan berarti bertambahnya. Cuman secara sirkulasi bisnis jadi telat kita. Nah ini poin yang ketiga, diharap untuk diresapi ya sama BUMDes, segera cari pasca pasar. Walaupun hanya sehari 3, 4 kilo, 5 kilo, tapi rutin. Itu yang kita kejar. Satu titiknya per hari 3 kilo, kalau kita sudah punya database 20 titik, lumayan tuh. Karena emang bahasanya dari awal juga, partai-partai besar kita nantilah. Gitu, karena kemarin juga udah 2 kali yang partai besar gagal wae. Kedatang nggak dia ayam mis ternyata pengen hitam, terus datang nggak dia ternyata kuantitasnya terlalu kurang banyak kayak gitu. Nah itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Ini juga hasil diskusi sama Bapak Kepala Desa
terutama yang poin 3 nih BUMDes untuk market bikin skema disegerakan karena itu yang mendukung buat perputaran bisnis kayak gitu. Itu sih Om. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bibit ya mungkin nanti kita harus lebih selektif lagi Pak, selektif lagi untuk pemilihan bibit. Kalaupun nanti mau nila hitam ya mungkin harus benar-benar selektif Pak, karena nila hitam itu memang udah banyak pembudidaya yang cuman bukan asal-asalan ya, mereka mijain sendiri jual gitu, punya kolam empang gede jual gitu. Nyari harus benar-benar yang emang grade-nya itu khusus untuk pembibitan, dan mereka sebelum pengiriman yang melakukan karantina gitu. Apalagi kalau enaknya nanti yang udah di bioblok dulu. Mungkin sekarang yang supplier pembibitan ada di Konang Jaya, cuman kita belum banyak, belum bisa nyuplai banyak. Cuman untuk kualitas itu emang indukan dari saya, indukan yang Kekar sama Cijagur di Silang. Alhamdulillah emang dari segi kualitas memang bagus, cuman belum bisa memenuhi kapasitas yang banyak gitu kan, karena keterbatasan kolam juga gitu kan, karena kolamnya kolam bioblok gitu, bukan kolam secara empang besar. Ya mungkin kedepannya kita lebih selektif aja nih Pak untuk bibit, nyari yang benar-benar kualitas bagus. Kalau memang nanti mau diganti ke nila hitam, kalau untuk nila merah memang pasarnya bagus, lebih mahal gitu, cuman ya tetap aja kalau misalkan kembali kita ke bandar itu harganya lumayan sangat di bawah kalau gitu. kita ngandelin masyarakat sih masih mengacu harga yang di pamflet Pak. Cuma ini pas waktu ya partai baru, partai besar siap ngeborong sekian, angkat semua harga sekian gitu. Memang HPP na kita asup gitu ta. Sayang Pak kalau untuk apalagi sekarang kan pegang BUMDes. Mungkin ini mas saran aja, alangkah baiknya kalau memang nila merah itu kan bagus untuk dikemas ya, untuk dimarinasi. Nah itu untuk pengemasan sebenarnya lebih enak, lebih mahal nantinya. Ini bisa dipotong, dimarinasi, dipakum, bisa disimpan, bisa lebih awet. Udah direncanain. Nah itu yang lebih harganya pun bisa nanti jauh lebih tinggi dan keuntungan pun lebih tinggi daripada kita sekarang pengennya cepet habis diborong. Ini dipegang BUMDes kan memang untuk masyarakat ya diutamakannya. Lebih baik seperti itu Pak. Kalau misalkan nanti wah ini udah waktunya jual, udah langsung potong aja, bersihin, dimarinasi, vakum, press, simpen, itu bisa lebih awet, harga pun bisa lebih mahal gitu ya. Itu mungkin sarannya untuk yang di nila merah. Jadi kalau untuk nila merah mungkin menambahkan tadi yang memang Satdes utarakan memang harus kita kaji kembali ya untuk BUMDes ya, karena memang tadi disebutkan bahwa bibit harga sama, pengelolaan sama, jumlah operasional juga sama, penjualannya jauh, kenapa harus kita berubah ke ikan nila hitam gitu kan? Kalaupun memang bibit itu, kecuali kalau bibitnya berbeda harganya, terus ini juga cepet, pakannya juga nggak itu, dari biaya operasionalnya lebih murah ikan nila, ya mungkin kita bisa ubah ke ikan nila hitam. Tapi kalau memang penjualannya ini mah lebih baik menurut saya pribadi mah bertahan di ikan nila. Cuman tadi itu berarti BUMDes harus marketnya itu harus benar-benar bisa mengolah, bukan perubahan dari jenis ikan nilanya dari merah ke hitam. Kecuali kalau tadi ternyata memang satu pakan dalam satu panen itu ikan nila dan merah itu lebih murahan itu ikan nila hitam itu kan, nila hitam itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau cuman pengeluaran sama, harga bibit sama, bibit itu paling beda juga di 1.000 lah per kilo. Iya gitu kan, itu. Tapi ya kita nanti silahkan aja BUMDes untuk melakukan kajian lagi, musyawarah lagi, nanti kita lihat aja gitu kan. Kalau apa sih dengan tadi, kalau memang seperti itu ngapain gitu kan, harus kita ini lebih baik kita modifikasi atau nyari inovasi yang lebih bagus lagi, yaitu tentang market pasar tadi gitu. Mungkin itu tambahan yang poin 1 tadi. Intinya mah gini Pak Lurah, BUMDes ini belum Asal masyarakat harganya ternyata apalagi tadi itu ya kecil. Ini kalau minus dan itu kan lebih ini dia Pak. Oh, barang habis tapi keuangan minus gitu kan, ngapain gitu kan. Lebih baik kita inovasi, mau tadi itu mau di di packs atau di apa gitu kan ya. Ya itu tadi berarti kalau cuman kita jual ke pasar ya berarti itu mah mau capek gitu kan, mau berkembang gitu kan, itu kan.
Gitu kan. Jadi ya monggo dimusyawarahkan lagi aja dengan BUMDes. Kalau tadi masukan dari Pak Sekdes dan Pak Kang Repi, ya kita lebih baik ke pasar carinya. Tapi nggak apa-apa, sok aja. Tapi Gitu. kalau untuk mau di mix ya nggak apa-apa, misalkan untuk Ya, kita coba. menghadapi Heeh. permintaan pasar yang banyak hitam, nggak apa-apa di mix. Cuman ya memang dari nilai hitam itu kalahnya di pasar itu untuk daerah pesisir mereka ngejual cuma 18.000, 17.000. Itu Waduh. yang kalahnya nilai hitam itu banyak nilai-nilai yang bisa dibilang jair lah gitu. Ikan jair gitu. Dan paling bagus ya berarti pasarnya pasar market ya tadi itu swalayan atau kelas menengah ke atas. Gitu ya berarti kita Brand nanti. kita harus bertahan. Dulu Gitu. bagus. Dari pasarnya. Apalagi kalau punya nanti marketnya yang kayak orang-orang perumahan elit pasti Ya, sama kedai. Kedai. Ya berarti tadi itu pengurus BUMDes kan direktur operasional khususnya nih nyari ya kayak restoran, kayak istilahnya kedai-kedai gitu kan. Itu bisa menjual, kalau kedai kayak restoran kan mereka bisa harga tinggi untuk menjual hasil makan cepat sajinya gitu kan. Kalau kita ke masyarakat pasti nyarinya di pasar dia cuma 28, ini 33. Tapi kan mereka nggak tahu jenis tadi itu dari kandungan protein, vitaminnya jauh gitu kan. Bioplok itu Keterbatasan Iya. masyarakat. Iya, berarti kita BUMDes harus bisa memberitahukan ke masyarakat bahwa vitamin dan protein ikan nila jair merah ini sangat-sangat bagus buat kesehatan gitu kan, gitu dengan harga sekian. dari rasa pun beda untuk bioplok jauh. Makanya kalau misalkan pengen rasain bioplok sama ini nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai garam, nggak apa goreng bisa apa dipepes, nggak usah pakai garam, normal aja. Rasain nanti mana yang lebih nikmatnya rasanya, pasti beda. Ikan bioplok itu lebih manis, lebih gurih. Oke, tinggal poin kedua apa tadi? BUMDes kan. BUMDes harus sudah tahu antara pengelola nanang CS dengan BUMDes itu harus tahu bahwa 1 bulan ini akan ini nih, akan panen nih gitu kan. Nah, kemana nih harus nyarinya? Gitu kan. Apakah nanti ke masyarakat lagi dengan apa namanya itu blosur gitu kan? Gitu. Pencatatan tiap hari pencatatan tiap hari itu harus dijalankan karena nanti kita ada evaluasi sebulan sekali itu sama Om Repi, Om Rian. Nah, perkembangannya seperti ini loh gitu. Skemanya itu harus dijalankan. Oke, tidak ada lagi berarti tinggal ngobrol santai ya. Ditutup aja berarti. Ayo monggo tutup. Diskusi sore ini Beginilah ya situasi hujan ya. Saat ini hujan ya. Saat ini hujan, situasinya seperti ini ya. Situasi air ketampangan nih. Ini yang kemarin dibilang sama Nanang ini akan siap panen dengan 1 kilo 4 sampai 5. Dan ini bibit-bibit yang baru ya, bibit yang baru datang kurang lebih 1 bulan. 1 2 bibit kecil, dan ini 1 kilo ini yang sudah 2 bulan. Ini ya, sama ini yang sudah 2 bulan. Mantap ya. Nih, ini sama yang baru 2 minggu bibitnya. Bibit ini yang sampai ini kurang lebih 1 bulan ke depan ini akan panen nih. Ini sama ini. Terus ini nih yang kurang lebih 1 bulan lagi akan panen. Dengan total 10 kolam dan 1 kolam untuk bahan apa namanya itu perpindahan ya atau sortir. Oke teman-teman, situasi seperti inilah budidaya ikan nila ketahanan pangan Desa Sukamakmur yang dikelola oleh BUMDes Desa Sukamakmur. Alhamdulillah berjalan dengan saat ini sukses ya. Ini para pengurus BUMDes dan juga ada pengelola BUMDes beserta
teman-teman dari Pemdes Desa Sukamakmur. Oke teman-teman, inilah video Kang Dede Sudajat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, and di share dan komen-komen juga ya. Review video Kang Dede Sudajat terkait ketahanan pangan Desa Sukamakmur. Amin. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.